warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Syafira dengan NIM 23042272. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman, yaitu pertanyaan pertama dari Tasya yang akan dijawab oleh Chelsea. Kepada Chelsea, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Chelsea Atonet dengan NIM 23042248. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya, yang dimana pertanyaannya, bagaimana cara membangun kerjasama yang efektif di dalam kelompok dan bagaimana mengelola perbedaan pendapat untuk mencapai tujuan bersama. Di sini membangun kerjasama yang efektif di dalam kelompok dan mengelola perbedaan pendapat memerlukan beberapa strategi yang tepat. Yang pertama ada membangun kerjasama yang efektif, membuka komunikasi terbuka, pastikan semua anggota kelompok dapat berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang ide, pendapat, dan kekhawatiran mereka. Itu selanjutnya tujuan bersama, pastikan semua anggota kelompok memahami dan sepakat tentang tujuan yang ingin dicapai. Lalu peran yang jelas, tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing kelompok anggota untuk menghindari kebingungan dan tumpang tindih pekerjaan. Lalu ada kerjasama kolaboratif. Dorong anggota kelompok untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan. Lalu ada mengelola pendapat. Yang pertama, mendengarkan aktif. Pastikan semua anggota kelompok mendengarkan pendapat dan ide orang lain dengan aktif dan tidak memotong pembicaraan. Lalu menghindari konflik. Jika terjadi perbedaan pendapat, cobalah untuk menghindari konflik dengan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Lalu mencari solusi bersama. Cari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua anggota kelompok. Lalu yang terakhir, mengambil keputusan yang demokratis dan mengelola emosi. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Chelsea. Selanjutnya pertanyaan dari Nina yang akan dijawab oleh Ziza. Kepada Ziza, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Aziza Jumaita Ayu dengan NIM 23042018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nina Noviana. Pertanyaannya yaitu, dalam beberapa organisasi kampus sering terjadi pembentukan kelompok dalam kelompok atau subgrup yang memicu konflik. Bagaimana teori pembentukan kelompok menjelaskan fenomena ini dan bagaimana solusinya? Fenomena terbentuknya kelompok dalam kelompok atau subgrup dalam organisasi kampus dapat dijelaskan melalui teori pembentukan kelompok, khususnya teori identitas sosial dan teori pertukaran. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu cenderung mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tertentu untuk memperoleh rasa memiliki dan harga diri. Hal ini dapat memicu pembentukan subgrup berdasarkan kesamaan latar belakang, minat, atau tujuan tertentu. Sementara itu, teori pertukaran menekankan bahwa hubungan dalam kelompok terbentuk karena adanya keuntungan timbal balik, sehingga individu cenderung membentuk kelompok kecil yang dianggap lebih menguntungkan. Namun, subgrup yang eksklusif sering memicu konflik akibat komunikasi yang tidak terbuka, persaingan tidak sehat, dan perasaan tidak diikutsertakan oleh anggota luar kelompok. Untuk mengatasi hal ini, organisasi kampus perlu menerapkan pendekatan manajemen konflik dan membangun budaya inklusif melalui kegiatan lintas kelompok, pelatihan komunikasi, kepemimpinan inklusif, dan penegasan kembali visi dan misi organisasi yang bersifat kolektif. Dengan menciptakan ruang dialog dan kerjasama yang setara, potensi konflik dapat diredam dan solidaritas organisasi dapat ditingkatkan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Aziza. Selanjutnya pertanyaan dari Alima yang akan dijawab oleh Sheila. Kepada Sheila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini sebelum perkenalkan, nama saya Elga Priscilla Elsika dengan NIM 23042033 akan menjawab pertanyaan dari Alima yang mana apakah tahapan pembentukan kelompok selalu berurutan secara linear ataukah ada kemungkinan kelompok melompat kembali ke tahap sebelumnya atau mengalami tahapan secara non-linear? Faktor apa yang mempengaruhi fleksibilitas ini? Jawabannya yaitu tahapan pembentukan kelompok tidak selalu berjalan secara linear dan berurutan. Menurut model Brooks-Tuckman, tahapan pembentukan kelompok meliputi forming, storming, norming, dan performing. Namun, dalam praktiknya, kelompok bisa mengalami dinamika seperti melompat ke tahap yang lain,
kembali ke tahap sebelumnya atau mengalami tahap secara non-linear. Kelompok dapat kembali ke tahap awal untuk membangun kepercayaan atau mengatasi konflik yang muncul. Bahkan, saat sudah berada di tahap kerja atau performing, konflik baru juga bisa muncul sebagai bagian dari proses perkembangan kelompok sehingga tahapan tidak selalu berjalan satu arah. Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas ini yaitu adanya tingkat kepercayaan dan kohesivitas antar anggota. Yang kedua, kesamaan tujuan. Nilai dan ideologi yang mengikat anggota. Yang ketiga, frekuensi dan kualitas interaksi serta komunikasi antar anggota. Yang keempat, adanya kemampuan kelompok dalam mengelola konflik dan perubahan peran. Dan yang terakhir, itu ada faktor eksternal seperti tekanan lingkungan atau perubahan situasi kelompok. Jadi, pembentukan kelompok adalah proses dinamis yang bisa bersifat siklikal dan tidak selalu mengikuti urutan tetap, tergantung pada kondisi internal dan eksternal kelompok tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sheila. Karena pertanyaan terakhir sudah terjawab, maka presentasi kami akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.